bangunan tua, jalan penuh kendaraan, serta hiruk-pikuk kehidupan manusia di antaranya. Kalau hanya sekedar jalan Cikini sempit banget. Apakah orang lihat jalan Cikini atau melihat sesuatu di balik Cikini? Iya. Gue bukan orang yang menjalani rutinitas panjang di Cikini. Sentuhan yang terjadi antara gue dan Cikini seringkali sekedar. Gue dulu lumayan sering main ke sini karena dulu gue punya temen di IKJ dan anak-anak IKJ itu kan sering melakukan pagelaran seni lah, konser-konser musik. Tapi setiap sentuhan itu selalu kasih gue memori rasa manis yang gak bisa dilupain tentang Cikini. Selalu ada perasaan dan pertanyaan. Orang pikirannya kalau misalnya mau melakukan praktek ilegal aborsi pasti ke sini gitu ya. Saya pernah dengar juga itu sampai 7 bisa dikerjain. Wih, gila 7 udah gede ya, Pak. Manusia-manusia yang selalu bikin gue bergairah. Bangunan-bangunan yang selalu ngedorong rasa ingin tahu di kepala untuk menjangkau kenangan-kenangan di masa lampau. Kita sekarang berada di Jalan Cikini Raya. Dari sini kita akan menjalani perjalanan waktu dari Cikini ke Cikini. Gue Bobi Mandela, ini Cikini. Selamat datang di Authenticity District. Cikini adalah salah satu dari 5 kelurahan di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Luas wilayah Kelurahan Cikini adalah 0,82 km persegi atau 82 hektar. Itu setara dengan 12,56% dari wilayah Kecamatan Menteng secara keseluruhan. Rumah Sakit PGI Cikini. Ini adalah salah satu situs bersejarah di kawasan Cikini. Dulunya, ini adalah rumahnya Raden Saleh yang dia tempati ketika dia baru pulang setelah berkarya dan melalang buana ke Eropa. Gue jadi penasaran, sejarahnya PGI Cikini ini ketika dialihfungsikan menjadi rumah sakit. Apakah dihibahkan, atau dijual, atau gimana? Nah, itu pengen gue kulik. Bondan, kalau ngomongin wilayah Cikini, pasti identik dengan Raden Saleh. Ya. Sejarahnya bagaimana sih, Pak? Ya, jadi Raden Saleh ini adalah seorang Indonesia atau seorang bumi putra di Hindia Belanda ketika itu yang sangat terkemuka ya. Karena kemahirannya dalam melukis gitu ya. Jadi dia sempat belajar melukis di Eropa selama kurang lebih 20 tahun dan kemudian dia juga mencapai ketenaran di sana, bukan hanya sekedar belajar melukis dan bahkan karya-karyanya itu sedemikian bagusnya sehingga dia diangkat menjadi pelukis kerajaan Belanda. Jadi selain udah berkarya di sana pun dia eksis ya? Betul. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, pemerintah kolonial itu sangat menghormati Raden Saleh karena mereka tahu jejak rekam dari perjalanan karir Raden Saleh sebagai seorang pelukis yang memang kemudian membawa nama harum ya bagi tanah Hindia Belanda. Sehingga ketika dia pulang ke sini, dia diberi kedudukan yang sejajar dengan orang Eropa. Walaupun dia sebetulnya seorang bangsawan bumi putra yang kedudukannya juga tidak rendah. Iya, aslinya juga ada darah biru dia. Sudah darah biru. Jadi karena itulah kemudian Raden Saleh ini punya hak untuk memiliki tanah yang luas. Nah, karena itulah kemudian dia memberi tanah di daerah Weltovreden ya, yang ketika itu namanya juga sudah Cikini dalam bahasa Melayu begitu ya, satu kawasan di selatan kota Batavia yang memang disiapkan oleh pemerintah kolonial ketika itu untuk menjadi tempat hunian atau tempat tinggal bagi kalangan elit ya, karena kota tua itu sudah tidak sehat. Ekologinya sudah merosot sehingga mereka memindahkan daerah pemukiman bagi para pejabat kolonial itu ke selatan ke wilayah Weltovreden yang sekarang kita kenal mungkin salah satu bagian tempat tinggal itu di Menteng, di Gondang Dia dan juga di Cikini. Nah, di Cikini inilah Raden Saleh kemudian membeli sebidang tanah yang cukup luas dan dia juga membangun rumah di situ. Nah, itulah kemudian kenapa Cikini identik dengan Raden Saleh. Iya. Ya, sebetulnya ini kan karena pengalaman dia tinggal di Eropa ya. Jadi dia banyak ketika itu diundang oleh para bangsawan Eropa untuk tinggal di berbagai istana. Nah, salah satu istana yang sangat dikagumi oleh Raden Saleh itu ada di Bavaria, di Jerman ya. Ya, dan karena itulah kemudian dia terinspirasi ya untuk membangun seperti itu di Indonesia. Jadi ketika dia pulang,
dan dia punya tanah yang luas, dia wujudkan cita-cita itu, dibangunnya rumah dengan gaya yang seperti itu, meskipun istana yang asli lebih besar. Iya. Jadi ini semacam lebih kecil lah, bukan miniatur juga, tapi dengan bergaya sama. Jadi model daripada istana ini sebetulnya ada di Jerman. Jadi karena itulah kemudian kita melihat satu gaya arsitektur yang indah, yang kita kenal sebagai rumah Raden Saleh. Beralih fungsi menjadi rumah sakit itu tahun berapa ya? Jadi Raden Saleh ini meninggal sekitar tahun 1860-an, kemudian tanah ini dijual ya oleh keluarganya lah begitu ya, kepada organisasi semacam gereja begitu ya. Oke. Nah, oleh gereja itulah kemudian dia diubah menjadi semacam rumah sakit. Berarti dari rumah sakit itu dari 1800-an udah jadi rumah sakit? 800 mungkin 70 sekian ya, nggak langsung jadi rumah sakit. Ada satu proses sebelum akhirnya berubah menjadi rumah sakit begitu. Berarti udah lebih dari 100 tahun nih jadi rumah sakit. Ya, betul, betul. Oke Pak, kita lanjutin ngobrolnya sambil jalan-jalan ke Cikini Raya kali Siap. ya. Yuk, mari. Lihat-lihat situasi yang sekarang. Baik. Ngomong-ngomong nih Pak, kata daerah Cikini itu asalnya dari mana sih Pak? Ya, jadi nama tempat di Jakarta itu banyak yang berdasarkan kepada ciri khas dari daerah itu yang biasanya adalah vegetasi atau tanam-tanaman atau pohon-pohonan ya. Oh gitu. Jadi menurut pandangan banyak orang itu dulu di sini banyak pohon kini gitu ya, pohon kini. Dan pohon ini kini kan ada ya. sungai nih, Ci. Nah itu di sekitar sungai itu banyak pohon kini. Jadi itulah sebabnya asal kata dari kata Cikini gitu ya. Makanya kalau pondok bambu, Ya, pondok betul. pinang, Begitu. Gitu dari Ya. vegetasi. Vegetasi, tanaman-tanaman yang dominan di daerah itu. Nah, selain rumah sakit PGI Cikini dan kantor pos tentunya, di Cikini ini masih banyak bangunan lain yang punya nilai-nilai sejarah, cerita, dan memori rasa yang manis yang nggak bisa dilupain. Nah, sekarang, mumpung kita lagi di Cikini, pasti lu penasaran kan? Pengen tahu kulinernya kayak apaan sih? Makanya ikutin gua ya terus, ya nggak? Nah, ini adalah restoran Jepang pertama di Nusantara, namanya Kikugawa. Jam operasionalnya dari jam 12 sampai jam 3 sore, habis itu ditutup dulu, terus sesi keduanya dari jam 5 sampai jam 10 malam. Ini alamatnya di Jalan Cikini 4 nomor 13. Konon katanya, pada zaman dulu, Bung Karno sama istrinya Ratnasari Dewi sering banget makan di sini, dan menu favorit mereka adalah sukiyaki. Nah, sayang banget, waktunya gue datang ke sini kurang tepat, jadi dia masih tutup. Tapi kalau lu pengen menjambanginya, tinggal datang aja tuh, jam 12 sampai jam 3, habis itu nextnya jam 5 sampai jam 10 malam. Kikugawa Restoran. Kikugawa ini didiriin sama seorang mantan prajurit Jepang bernama Terutake Kikuchi pada tahun 1969. Kikuchi memutuskan menetap di Indonesia setelah Perang Pasifik. Bersama sang istri yang keturunan Manado bernama Amelia Paat, Kikuchi merintis Kikugawa ini. Cikini memang banyak banget titik-titik makanan yang legendaris. Selain Kikugawa Japanese Restaurant tadi, di sini juga ada gado-gado Bonbin dari tahun 60 tuh, seperti tulisannya. Kenapa namanya Bonbin? Karena dulunya adalah jalan kebun binatang. Jalan kebun binatang itu karena di sebelah sana, zaman dahulu kala Raden Saleh pernah membuat kebun binatang. Dan menurut katanya nih ya, sejarawan, konon itu adalah cikal bakal kebun binatang Ragunan. Ini dia gado-gado Bonbin yang terkenal itu dari tahun 60. Ini ciri khasnya adalah dia nggak diulek ya, jadi saus kacangnya tuh udah jadi, udah di panci gede, tinggal siram, terus sambelnya dipisah. Sambelnya agak-agak asem ya. Gue suka pengen sambelnya. Coba ya, ini ada empingnya dan dia makan pakai kerupuk udang. Oh iya, ini udah generasi keduanya loh nih. Dia tahun 60. Ada alasan kenapa dia masih eksis sampai sekarang, karena enak. Buat teman-teman yang mau nyobain gado-gado OG dari tahun 60-an, gue sangat merekomendasikan lo untuk datang ke sini sih, karena ini gado-gado another level kalau gue bilang. Wah, seru. Kalau ngebahas kuliner di Cikini, gua rasa satu season juga nggak bakal cukup. Karena banyak banget kuliner-kuliner seru yang bersejarah pula. Cikini, men. This is Cikini.
Taman Ismail Marzuki adalah bagian lain yang paling sentral di Cikini. Gak cuma secara sejarah, tapi juga dalam konteks kekinian. Taman Ismail Marzuki alias TIM pada dasarnya adalah pekarangan rumah Raden Saleh yang dihibahkan sebagai taman publik dan kebun binatang pada 1864. Dulu namanya Taman Raden Saleh. Sebelum Perang Dunia Kedua, pemerintah Hindia Belanda ngebangun TIM sebagai kompleks hiburan yang terdiri dari bioskop, lapangan tenis, restoran, hingga kebun binatang. Nah, di zaman Gubernur Ali Sadikin tahun 1968, TIM diperuntukkan bagi kegiatan seni masyarakat. Pusat kegiatan TIM terdiri dari Gedung Geraha Bakti Budaya, Teater Arena, Planetarium yang jadi pusat pembelajaran antariksa, hingga kampus Institut Kesenian Jakarta. Wah, gila udah bener-bener berubah. Gak kebayang bakal jadi kayak gini. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan revitalisasi area kompleks TIM. Dan ini adalah sebuah langkah besar bagi pembaruan area Cikini tentunya ya. Dan kabarnya sih progresnya sudah sampai 90%-an. Ya, kita akan lihat bagaimana proses ini ketika sudah selesai. Ini kalau zaman dulu ya, ini udah berubah banget. Dulu di sini ada namanya Bata Merah. Ini ada tukang nasi goreng, tongseng. Sering banget orang-orang nongkrong di sini. Gue termasuk yang sering makan siang di tempat Bata Merah ini. Dan sekarang udah jadi bangunan yang sangat bagus, futuristik. Dan ini tempat gue jalan. Dulu tempat banyak orang nongkrong di mana apa ya, sekoteng, wedang ronde, habis itu ngopi-ngopi, terus nasi goreng, nasi gila, semua di sini. Nongkrong malam-malam lesehan. Gue inget banget dulu hampir tiap malam ada orang yang selalu bawa musang di sini nih. Hampir setiap gue kesini selalu ada orang yang bawa musang. Entah siapa lah itu ya. Terus dulu di sini ada bioskop. Kalau planetarium masih ada. Cuman yang khasnya TIM tuh di pojok sebelah sana. Zaman dulu tuh ada poster-poster besar tentang pagelaran seni atau pameran karya-karya yang dilangsungkan di TIM. Itu letaknya di sana. Sekarang udah nggak ada. Gue dulu lumayan sering main ke sini karena dulu gue punya temen di IKJ. Dan anak-anak IKJ itu kan sering melakukan apa ya, pagelaran seni lah, konser-konser musik gitu lah. Dan band-band IKJ kan keren-keren banget ya, termasuk salah satu penggerak skena Jakarta lah bisa dibilang pada 90-an akhir sampai 2000-an awal lah. Karena sampai sekarang menurut gua band-band skena IKJ masih megang sih. Wah, memori paling manis gua di Taman Ismail Marzuki adalah gua nonton Utha Likumahua di sini. Sebelum dia meninggal pastinya ya, disitulah gue mulai kehook sama lagu-lagu dia. Soalnya waktu gue kecil gue nggak terlalu dengerin ya. Itu gue inget tahun 2004, gue nonton di sini. Akhirnya sampai sekarang gue jadi suka tuh sama lagunya dia yang Esok Kan Masih Ada. Pak Yayat, Ya. Ini bisa dijelaskan nggak sih Pak secara teritorial nih ya? Iya. Secara Cikini itu dari mana ke mana sih Pak? Sebetulnya batas teritorial orang banyak melihat batas administratif, batas kelurahan, ya. Tetapi sebetulnya kalau model Cikini ini lebih cocok batas fungsional. Fungsionalnya justru ya? Fungsional itu artinya penempatan fungsi-fungsi yang untuk menghidupkan kawasan. Oh. Misalnya contoh kantor pos, ada kantor pos Cikini kan, yang lama. Ya. Fungsionalnya pelayanan wilayahnya, orang mengidentikan lokasi dengan satu fungsi. Nah, kemudian ada misalnya toko roti yang bagus, Ya. ada di sini. Kemudian ada gedung juang. Jadi satu kawasan itu kadang-kadang orang tidak membedakan apakah ini masuk Cikini atau bukan. Tapi kadang-kadang Brandingnya. tempat itu menjual. Contohnya mohon maaf ya. Ya. Saya bandingkan misalnya orang di Serpong. Ya. Kadang-kadang karena nama Serpong itu tinggi nilai jualnya, Ya. 14 km, 20 km orang tetap jual nama Serpong. Iya benar, benar. Artinya sama dengan Cikini. Jadi makanya Cikini itu kan ada satu brand tempat yang kadang-kadang melebihi batas administratif wilayahnya. Contohnya apa tuh Pak? Nah, contohnya misalnya, kalau orang melihat Cikini itu mana sih? Apakah di jalan Cikininya saja? Kalau hanya sekedar jalan Cikini sempit banget. Apakah orang lihat Cikini ini, lihat jalan Cikini, atau melihat sesuatu di balik Cikini? Iya. Tempat yang tadinya kecil bisa menjadi besar ketika nama itu punya kualitas dalam pelayanan. Ini ingat Cikini, ingat kantor pos.
Tapi buat orang yang jatuh cinta pun Cikini menarik juga. Iya. Cikini gondang dia, aku begini karena dia. Yes, sudah. Iya. Fungsi-fungsi dari Cikini ini sendiri bisa dibilang untuk menopang Iya. kawasan elit Menteng. Iya, Ya kan? apapun contohnya. Di Menteng tinggalnya mau makan, jajan, jalan kemana? Cikini. Cikini. Atau juga dulu di sini kan ada lapangan Konis Kleven yang merupakan wilayah zona besar bagi kekuasaan dari istana negara Ya. atau istana kolonial dulu yang dilayani oleh kawasan ini. Iya, Karena betul. ingat, ini adalah bagian dari struktur masa lalu kota. Dulu sebelum ada Tamrin Sudirman, kan itu Tamrin Sudirman dibangun tahun 60-an. Iya. Kemana jalannya? Yang lewat Cikini. Cikini kemana? Ke Matraman. Matraman. Terus Matraman lurus kemana? Ke Jalan Bogor. Woi, Butenzur. Betul aja. Jadi ibaratnya Cikini kayak sebuah iklan sesuatu. Ku tahu yang kau mau. Ku tahu yang ku mau. Cikini. Cikini. Cikini kan memang identik dengan senimannya. Iya, iya. Karena kita di tim Iya, iya. KJ segala Iya. macam. Tapi ada satu Cikini yang identik sama sesuatu yang buruk. Oke. Nah, mungkin Bapak udah tahu nih yang mau Apa? dibahas apa kan? Iya, iya. Aborsi. Iya, iya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya tadi yang saya bilang, kenapa orang mengarbosi Cikini gondang dia, aku begini karena dia. Dia mau bertanggung jawab. Nah, begini. Lokasi tersebut menarik dan pasti ada fasilitas. Kesehatan, fasilitas pendidikan atau fasilitas apapun. Nah, kemudian kemungkinan bukan salah tempatnya loh, bukan salah Cikininya loh, tapi salah fungsinya. Kenapa dia berubah misalnya dari klinik kesehatan Jadi klinik aborsi. klinik aborsi? Karena dia bayang ini nama mudah diingat, lokasinya mudah dicapai. Mungkin satu hal lagi, harganya mungkin relatif lebih mudah, Iya. kemudian tersembunyi. Terus yang kedua mungkin bagi sisi orang-orang tertentu agak sungkan, masa di Cikini ada sesuatu. Mungkin aparat hukum juga bertimbang-timbang, nggak mungkin Cikini orang baik-baik aja. Iya. Jadi tempat melambangkan levelisasinya kumuh. Ya udahlah, tapi Cikini itu tempat terhormat. Orang nggak ada kepikiran Nggak gini. kepikiran. Iya. Nah itulah kadang-kadang orang berbuat sesuatu di balik nama besar. Dan akhirnya merugikan orang Iya. warga yang Iya, apa iya. warga asli jadi kayak Wah, iya. "Oh, kampung gue jadi identik sama gini Betul padahal ya, dia itu gue kan nggak pernah peristiwa. begini." Jadi kan itu sebetulnya hanya terkait persoalan bisnis. Iya. Pada pertengahan 2020, polisi membongkar praktek aborsi ilegal skala besar di Raden Saleh, Cikini. Ada perputaran uang miliaran dalam bisnis itu. Seorang dokter berinisial SWS jadi tersangka utama. Sebenarnya jauh sebelum tahun 2020 ini, praktek ilegal aborsi sangat identik di Jalan Raden Saleh ini sendiri. Dan sekarang gue berada di Jalan Raden Saleh, di mana tempat dokter SWS yang melakukan praktek ilegal aborsi pernah didirikan di sini. Dan sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol sama warga sekitar tentang bagaimana sisi gelap Cikini tersebut. Ya, dengan Pak siapa, Pak? Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Ian. Pak Ian, Pak Iwan dan Pak Ian ya Pak ya. Ya. Bapak udah berapa lama Pak tinggal di daerah Cikini sini Pak? Dari tahun 64. 64? Iya. Wah, asli sini berarti ya? Asli. Bapak juga? Ya, Di sini? sini. Nih Pak, kalau Bapak sendiri berarti tahu lah ya ada praktek aborsi ilegal di sini yang beberapa tahun lalu sempat ditangkap itu dokter SWS Pak. Itu prakteknya di mana Pak? Awalnya dia mulai praktek segala macam. Dia berpindah-pindah Pak ya. Dari awal tuh yang setahu saya mah posisinya yang rumah ini nih Pak. Yang ini ya? Dia Pindah kecium, pindah ke sebelah kanan sana. ke sebelah sana. Iya, terus pindah ke tiga. Oh ke situ. Habis itu yang ketangkep dia di mana? Saya di ruko. Ruko. Itu di gerbang. Itu awalnya bisa tercium sama warga itu gimana tuh Pak? Warga itu sendiri membantu dia orang Pak. Oh ada juga ya? Iya ada beberapa warga itu ya mencari uangnya itu dengan cara seperti itu membantu dia orang gitu loh. Kayak brokernya gitu lah Pak? Ya kayak calo lah ya. Calo. Calo. Sistemnya gimana tuh Pak? Itu dia dari harga yang setahu saya yang saya dengar ya. Biarpun bukan saya pemain Iya, ya. iya. Karena ya tetangga sendiri yang menceritakan, lo nanti kalau ada pasien kasih gua. Kita dapat 25% dari harga. Dari harga yang udah didilih. Cuma harga 2 juta, 25%-nya Iya. buat calon gitu kan.
bisa dibilang warga juga ikut nyari-nyari kayak nawar-nawarin gitu Ya. juga. Ada ya. Dia nawarnya tuh terutama di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi ada pergerakan motor atau angkutan umum bajai atau mobil. Dia tahu tuh pergerakan itu pasien. Gaya-gayanya gitu dia Gaya-gayanya tahu. nih. Terus sampai tuh kalau ada mobil atau yang saya sebutkan tadi, jalannya pelan-pelan. Kayak nyari alamat gitu ya. Kayak nyari alamat. Dikejar terus sama motor sama dia. Langsung Baru ditanya. ditanyain. Caranya si dokter SWS itu untuk mengelabuhi warga atau menutupi kegiatannya itu gimana tuh Pak kedoknya? Dia sebetulnya untuk mengelabui warga itu nggak ada cara. Gak ada cara ya? Dia fair aja. Gitu. Oh berarti otomatis warga juga tahu. Tahu. Karena dapat Pasien. persenan ya. Iya, karena dapat persen. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak perasaan Bapak dengan Cikini dan Raden Saleh diidentikan dengan Malu praktek Pak. ilegal aborsi? Malu Pak ya? Malu Pak, karena kenapa? Saya waktu dari kenal sekolah itu belum ada Pak ya. Praktek Klinik-klinik kayak gini praktek gini Pak ya. Itu lama sekali Pak. Dari tahun 80-an ya. 80-an apa ya? Udah mulai itu. Udah mulai aktif lah. Jadi bukan hanya dokter SWS aja berarti? Oh Banyak. banyak. Banyak Pak? Banyak. Tapi yang ketangkep dokter SWS yang waktu itu? Oh enggak. Mbak sebelumnya dia aman terus. Oh dia aman terus? Lama dia. Lama? Sekarang tuh masih ada nggak sih Pak kayak gitu? Masih. Masih ada aja ya? Ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet ya? Dan si pasien juga masih ke sini, nggak ke tempat lain. Karena orang pikirannya kalau misalnya mau melakukan praktek ilegal aborsi pasti kesini gitu ya? Ke sini. Pasti. Udah pasti ya? Pasti. Bapak- Sampai Bandung, Surabaya, sampai Medan. Pokoknya Sampai seluruh Bali. Indonesia udah. Kalau sistem sekarang yang saya dengar dari calo-calo itu, jemput bola Pak. Jemput bola Pak? Itu gimana kalau jemput bola Pak? Jadi dia punya nomor bidan atau dokternya. Dia punya nih si calo. Kebanyakan dia prakteknya sekarang di hotel. Di hotel yang ya kelas-kelas murah dah ya. Cuma buat tempat aja kali ya. Jadi dia nggak berani di alamatnya dia. Oh jadi sesuai perjanjian dapat nomor telepon ketemuan di mana gitu? Nah, jadi gini ya, seumpamanya gini, ada yang nanya sama dia, Pak, klinik di mana Pak? Dia ngoper ke pemain, ke calo. Nanti orang ini yang memberi, nih dapat 1B, 1B atau 2B. B itu bulan, Oh bulan B itu. jadi ukuran Kalau 3B berarti 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan tuh bisa mencapai 7 Oh 7. juta. Saya pernah dengar juga itu sampai 7 bisa Pak, bisa dikerjain. Wih gila 7B udah gede Iya, loh Pak. udah mau jadi lah. Udah mau udah ya iya udah jadi tuh Pak. Udah jadi ya. Tergantung bulannya, Tergantung bulan. harganya itu ya. Harga beda. Beda ya? Bulan berapa nih? Ada yang 3 bulan, 2 bulan paling besar, ada yang 5 bulan, 6 bulan paling besar itu. Soalnya udah repot kalau udah gede kan ya. Udah ada itunya. Iya sih, iya sih. Sejarah itu membuat catatan. Catatan itu menjadi sebuah peristiwa Ya. yang menjadi suatu pegangan bagi semua orang untuk memilih tempat atau kegiatan di satu tempat itu. Makanya misalnya sejarah, ada seniman besar Raden Saleh, Ya. ada kebun binatangnya, ada rumahnya. Ingat Raden Saleh, ingat Cikini. Iya betul. Ingat Raden Saleh, ingat seni. Kota itu bukan hanya sekedar bangunan fisik. Kota itu juga harus punya daya tarik. Jadi ibaratnya orang bukan hanya butuh panggung dan butuh roti. Iya. Kota butuh panggung, butuh hiburan. Sini tempatnya. Tempatnya di sini. Dan kota itu harus dinarasikan. Siapa yang menceritakan tentang Jakarta? Ya seniman dong. Wih benar juga ya. Gimana orang bisa menonton sesuatu? Panggung seni dong. Menjaga seniman di perkotaan itu sama dengan menjaga kota dan menjaga sejarah kota yang tidak lepas dari karya-karya seni yang mampu memperkuat branding tempatnya. Kalau misalnya gue bilang Cikini dan seni, apa sih yang terlintas di kepala lo nih Bang Malau? Kalau misalnya gue bilang Cikini seni, Raden Saleh. Gimana nih Bang Malau? Audiens IKJ itu brutal lagi. Udah lo nyetem kelamaan di sambit mercon. Pernah dulu slang, harusnya bawain 5 lagu. 3 lagu disuruh turun sama Jimmy.
Kak, udah kak, banyak yang mau main nih. Sampai yang paling epic kita ditimpuk nasi kotak tapi nggak dikaretin jadi sampai terbang. Tetaplah di istanamu, langit yang biru kelabu. Biarlah rinduku ku simpan bersama mimpiku. Bilakah kau ajak aku